Ya, kasus kekerasan atau penyiksaan terhadap anak kecil atau anak-anak yang kemarin sempat viral yang terjadi di Uganda itu menjadi pembelajaran khususnya tahun yang ada di Papua bahwa anak-anak itu mempunyai hak yang harus pemerintah ataupun terutama keluarganya itu harus penuhi. Dan apa yang sanksi yang kemarin kedua pelaku atau orang tua angkat itu dapat ya, karena mereka eh, melakukan tindakan yang melanggar hukum, hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Jadi penting sekali buat setiap orang tua itu harus apa, memahami dan belajar tentang perlindungan terhadap hak anak itu sendiri. Hak anak itu dijamin baik oleh negara maupun baik oleh pemerintah itu sendiri dan wajib untuk memenuhi hak anak itu. Nah, di sini saya mau sharing atau ya menunjukkan sedikit tentang hak anak itu di halaman website UNICEF ini. Dia ada apa presentasikan atau tampilkan tentang hak anak. Di sini tagar tentang setiap tagarnya setiap anak berhak, hak untuk setiap anak. Nah, setiap anak punya hak-hak yang harus dilindungi. Setiap orang dewasa, anak, remaja juga memiliki hak asasi manusia yang berlaku universal. Di samping itu, terhadap hak-hak tertentu lain yang menyangkut kebutuhan khusus anak dan remaja, HAM adalah standar yang mengakui dan melindungi martabat seluruh manusia, serta mengatur cara manusia hidup di tengah masyarakat dan berinteraksi dengan satu sama lain. Anak bukanlah benda kepemilikan orang tuanya, ataupun objek tindak berdaya, tidak berdaya. Sebagai manusia, anak adalah subjek yang memiliki hak- hak-haknya sendiri. Pada tahun 1989, para pemimpin dunia berkumpul dan menetapkan komitmen bersejarah untuk anak-anak sedunia dengan mengadopsi Konvensi Anak, Hak Anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu kesepakatan internasional tentang anak. Meskipun sudah ada kemajuan dalam pemenuhan hak anak, anak-anak saat ini masih menghadapi tantangan. Akan tetapi mereka juga punya kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya. Mari kita cari tahu lebih lanjut seputar hak anak. Ya, ini penjelasan menyangkut bahwa anak-anak itu mempunyai hak. Nah, misalnya sini, anak bukanlah benda kepemilikan orang tuanya ataupun objek tindak tidak berdaya. Jadi anak itu bukan karena kecil, jadi atau menjadi misalnya bilang anak kandung atau
menjadi anak yang saya biayai dan lain sebagainya sehingga mau melakukan tindakan-tindakan atau sesuai keinginan orang tuanya seperti itu. Bukan karena anak itu tidak berdaya masih kecil, jadi orang dewasa atau orang tua tuh seenaknya buat melakukan tindakan kepada anak. Nah, ini hak-hak anak yang mungkin kita bisa eh, perhatikan atau baca sama-sama. Nah, ini terdapat banyak alasan mengapa hak-hak anak harus dituangkan ke dalam konvensi yang terpisah. Anak sebagai individu, ini pertama, anak bukanlah objek kepemilikan orang tuanya atau negara. Anak memiliki status yang setara sebagai manusia. Jadi tadi bukan karena anak kandung atau anak yang dibiayai atau dikasih makan, jadi seenaknya untuk memperlakukan anak itu. Tapi anak kecil itu atau remaja atau anak itu ya, dia adalah manusia yang yang harus diperlakukan sama seperti orang dewasa juga, yang adalah sama-sama sama seperti manusia itu sendiri. Anak mengawali kehidupannya dalam keadaan bergantung kepada orang lain. Anak membutuhkan pengasuhan dan bimbingan dari orang dewasa di sekitarnya untuk tumbuh dan menjadi mandiri. Pengasuhan idealnya dilakukan oleh orang dewasa yang merupakan anggota keluarga anak. Namun, jika pengasuh utama tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, maka negara sebagai pemangku kewajiban yang utama harus mencari pengasuh alternatif dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Nah, contoh ini bisa berlaku buat Ade Al, ya, Alvarez atau Ade yang laki-laki yang kemarin dapat penyiksaan itu, dia bisa mendapatkan jaminan dari pemerintah daerah atau negara sendiri untuk dia tempat yang terbaik untuk dia itu di mana. Apakah kembali ke keluarganya atau misalnya dia tinggal di panti asuhan. Nah, itu bisa alternatif yang bisa apa yang bisa dikasih buat anak terkasih atau mungkin ada orang tua angkat yang atau orang tua asuh yang lebih baik lagi yang bisa menjamin, menjaga, melindungi dan merawat adik Fares ini eh, sehingga sampai dewasa nanti, sampai besar nanti. Yang nomor tiga itu dibandingkan kelompok masyarakat lain, anak paling terdampak oleh kebijakan atau tindakan kebijakan dari pemerintah. Semua bidang kebijakan pemerintah, mulai dari pendidikan hingga kesehatan masyarakat, sampai tahap tertentu berpengaruh terhadap kehidupan anak. Kebijakan yang gagal mempertimbangkan kepentingan anak akan membuahkan dampak negatif terhadap masa depan seluruh anggota masyarakat. Yang berikut itu aspirasi anak harus didengar dan dipertimbangkan dalam proses politik. Nah, ini penjelasannya. Secara umum, anak belum memberikan suara dalam pemilu dan biasanya juga tidak terlibat dalam proses politik. Namun, jika pendapat anak yang diungkapkan di dalam rumah dan sekolah, di lingkungan, dan bahkan di pemerintahan tidak secara khusus diperhatikan, maka
aspirasi anak tentang berbagai isu penting yang terdampak terhadap mereka saat ini dan di masa depan tidak akan terdengar. Yang kelima, perubahan di masyarakat memiliki dampak tidak seimbang dan sering kali negatif terhadap anak. Perubahan dalam struktur keluarga, globalisasi, perubahan iklim, digitalisasi, migrasi massal, perubahan pola tenaga kerja, dan mengecilnya jaringan kesejahteraan sosial di banyak negara. Semua ini berdampak besar terhadap anak. Di situasi konflik bersenjata dan situasi darurat lain, dampak yang dialami anak bahkan bisa jadi jauh lebih logika. Nah, ini hak anak buat di daerah konflik. Nah, misalnya kalau di Papua misalnya Nduga, kasus pengungsi Nduga, Intan Jaya, Maibrat itu memang hak anak itu sangat tidak diperhatikan atau diabaikan sekali. Karena anak-anak ini menjadi korban dalam peristiwa pengungsian ini. Artinya mereka harus keluar, mereka harus mengamankan atau mengikuti orang tua mereka untuk mengamankan diri. Nah, ini misalnya kedua pihak yang berkonflik harus punya kesepakatan atau punya kebijakan atau keputusan tentang anak-anak ini agar mereka tidak terdampak dari konflik itu. Apa yang bisa dilakukan bagi hak mereka itu sendiri. 6. Tumbuh kembang anak dengan sehat sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat manapun. Itu anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan menjadi lebih rentan dibandingkan orang dewasa di tengah kondisi kehidupan yang tidak layak. Misal saja kemiskinan, akses yang tidak memadai di bidang kesehatan, gizi, air minum aman, dan tempat tinggal, serta pencemaran lingkungan. Dampak penyakit, malnutrisi, dan kemiskinan mengancam masa depan anak dan masa depan masyarakat. Ya, ini pasti akan terjadi kalau pemerintah atau pejabat-pejabat terkait tidak memperhatikan hak-hak dari khususnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga akan berdampak juga ke anak-anak seperti itu sebagai penerus dari suatu daerah atau keluarga seperti itu. Nah, ini yang di bawah ini tentang konvenan, apa itu konvenan hak anak. Nah, ya, mungkin kita bisa lihat sama-sama sini. Pada tahun 1989, para pemimpin dunia berkumpul dan menetapkan komitmen bersejarah untuk anak-anak sedunia dengan mengadopsi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu kesepakatan internasional tentang anak. Konvensi ini merupakan perjanjian HAM dengan tingkat ratifikasi tertinggi dalam sejarah dan telah membantu mengubah kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Konvenan tersebut mengandung gagasan yang mencerahkan hak bukan objek milik orang tuanya dan bukan sekedar penerima keputusan. Anak adalah manusia dan individu dengan hak-haknya sendiri.
Konvensi menyatakan masa kanak-kanak terpisah dari masa dewasa dan berlangsung hingga seseorang berusia 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah masa yang istimewa dan harus dilindungi. Pada masa ini, anak-anak harus diberi kesempatan bertumbuh, belajar, bermain, berkembang, dan berhasil dengan bermartabat. Konvensi ini menjadi perjanjian HAM dengan tingkat ratifikasi tertinggi dalam sejarah dan membantu mengubah kehidupan anak. Ya, ini tentang apa? Tentang konvensi, isi konvensi tadi, atau penjelasan tentang konvensi. Nanti yang mau baca atau mau pelajari tentang hak anak ini bisa kunjungi saja website UNICEF, UNICEF, nanti bisa tulis UNICEF tentang hak anak. Nanti bisa bisa pelajari, baca tentang hak anak di sini. Nah, ini eh, hukum atau konvensi hukum internasional yang berlaku buat hak anak. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri tuh, ada ini di Indonesia sendiri seperti nanti bisa baca. Saya mungkin cuma baca deh Bu. Garis besarnya bisa kunjungi dia punya link ini nanti saya lampirkan di deskripsi nanti bisa siapa yang mau baca dan nonton video ini silakan baca. Di Indonesia hak-hak hak anak dalam rumah tangga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan antara lain. Nah, ini Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Nomor 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini mengatur tentang pernikahan dan hubungan dalam rumah tangga. Eh, nomor keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, dalam undang-undang ini juga ada berkandung atau berkaitan tentang hak anak yang mengatur atau ada berkaitan dengan hak anak itu sendiri. Nah, peraturan undang-undang di atas hanya sebagian kecil dari banyaknya peraturan perundang-undangan, bahkan bahkan telah diatur secara internasional yang fungsinya tidak lain adalah untuk melindungi, mempromosikan, dan menghormati kepentingan serta kesejahteraan anak. Nah, adapun hak anak yaitu sebagai berikut. Nah, yang tadi yang UNICEF itu secara internasional atau secara global. Nah, ini mungkin ini ini yang khusus untuk undang-undang yang diratifikasi atau diadopsi dalam Indonesia itu sendiri. Hak anak itu satu, hak untuk hidup. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental. Dua, hak anak, hak atas perlindungan, hak atas perlindungan itu anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil dalam semua aspek kehidupan. Ketiga, hak atas pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara tanpa diskriminasi. Pemerintah wajib memberikan akses yang memadai kepada pendidikan dasar dan menengah. Empat, hak atas kesehatan.
Anak berhak mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Mereka memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, fisik, mental, dan sosial. 5. Hak untuk ekspresi. Anak-anak berhak untuk berekspresi, menyampaikan pendapat mereka, dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keenam, hak atas identitas. Setiap anak berhak memiliki identitas yang diakui secara hukum, termasuk akses ke registrasi kelahiran dan pemilikan dokumen identitas yang sah. 7. Hak atas nafkah. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh nafkah yang memadai dari orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas mereka. Nafkah meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, pakai, tempat tinggal, dan pendidikan. Hak atas partisipasi. Anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang relevan dengan usia dan tingkat perkembangan mereka. 9. Hak atas kebebasan berpendapat. Anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Pendapat anak harus diperhatikan dan dihargai dalam semua keputusan yang berdampak pada mereka. Anak hak untuk keluarga. Anak-anak berhak untuk hidup bersama orang tua mereka, kecuali alas jika ada alasan yang meyakinkan untuk memisahkan mereka. 11. Hak untuk tidak tindakan diskriminasi. Anak-anak tidak boleh didiskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, disabilitas, atau status sosial. Hak atas 12. Hak atas identitas budaya. Anak Anak memiliki hak untuk menjalankan dan mempertahankan identitas budaya, bahasa, dan agama mereka sendiri. Mereka berhak untuk mengakses dan mempelajari warisan budaya dan bahasa mereka. 13. Hak atas rekreasi, bermain, dan waktu luang. Anak berhak untuk bermain, beristirahat, dan menikmati waktu luang mereka. Ini penting untuk mendukung perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. 14. Hak atas informasi. Anak berhak untuk memiliki akses terhadap informasi yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan dan dukungan untuk penggunaan yang aman dan bertanggung jawab terhadap teknologi informasi dan komunikasi. 15. Hak atas perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelecehan. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi seksual dan pelecehan, termasuk perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. 16. Hak atas perlindungan dalam konflik bersenjata. Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari gangguan, rekrutmen, atau pemaksaan menjadi anak prajurit. 17. Hak atas pertolongan dan pemulihan. Anak yang memiliki korban kekerasan, eksploitasi, atau penelantaraan memiliki hak atas pertolongan, pemulihan, eh, dan pemulihan yang efektif.
Mereka berhak mendapat akses ke layanan rehabilitasi fisik, psikologis, dan pendidikan. Pendidikan ya. Yang ketujuh ini sesuai dengan apa ke-17 ini sesuai dengan apa yang dialami oleh adik Fares. Ya, dia memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan dan pemulihan. Nah, ini 17 hak yang bisa dijelaskan atau terdapat dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Hak anak ini penting terutama buat ya, keluarga-keluarga muda yang baru berumah tangga seperti itu, sebelum berumah tangga atau baru berumah tangga, paling tidak harus tahu tentang hak anak itu. Jadi sekali lagi di dalam penjelasan dari tentang undang-undang tentang anak ini mengatakan bahwa hak itu anak itu bukan eh, kepemilikan atau kepemilikan orang tua orang tua. Jadi ya misalnya sorry, di sini tadi sampaikan misalnya ini eh, ini hak anak sebagai individu. Jadi anak bukan objek kepemilikan dari orang tuanya ataupun negara. Jadi bukan karena anak kandung, saya punya anak, saya kasih makan, jadi mau seenaknya, mau pukul, atau mau hajar, sampai dengan tindak kekerasan seperti dengan kayu, dengan besi, sampai membuat anak itu luka. Bukan berarti karena anak kandung atau anak yang saya besarkan atau anak yang saya piara atau anak yang saya kasih makan. Jadi bukan lagi anak itu bukan objek, tapi dia sebagai individu, individu yang setara dengan manusia, sebagai manusia. Jadi dia walaupun anak kecil, kita harus menghargai dia sebagai seorang manusia, sebagai individu yang memiliki hak. Nah, ini penting untuk terutama orang tua yang memiliki keluarga-keluarga muda atau pasangan-pasangan muda yang baru berkeluarga. Seperti ada salah satu video yang kalau tidak salah di Manokwari yang ada sempat viral di media sosial, dia memukul bayi, bayi anaknya yang masih bayi itu dia memukul karena jengkel dengan tindakan orang tuanya atau tindakan suaminya. Jadi akibat amarah itu dia lampiaskan ke anak kecil itu. Nah itu kalau bisa ditindak dia melanggar atau ya sudah melanggar dari aturan undang-undang itu dia bisa dikenakan pasal. Ya jadi itu yang mungkin saya bisa sharing atau bisa sedikit berbagi di saat ini. Semoga bermanfaat. Saya pikir ini penting untuk
Ini saya pikir penting untuk saya bagikan, walaupun saya bukan orang yang berkecimpung atau beraktivitas atau ya yang bekerja dalam soal-soal perlindungan tentang anak atau sebagai pengacara, tapi saya merasa penting untuk membagikan informasi ini. Jika yang pasti yang lebih memahami tentang hak hak anak yang bekerja untuk mengadvokasi tentang hak hak anak, mereka lebih tahu. Tapi saya pikir juga saya merasa penting untuk saya berbagi, eh, dan juga sedikit mempunyai pengalaman soal pengalaman atau pengetahuan sedikit yang saya dapatkan tentang mengenai hak hak anak ini. Jadi itu yang mungkin saya bisa berbagi, semoga bermanfaat dan berguna buat kita semua. Terima kasih.